Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang sebenarnya adalah Bulughul Maram hari ini ya, tapi tidak apa-apa karena kemarin kita libur gitu. Bab tentang taubat ya. Kalau kita lihat ya, perhatikan dari susunan kitab ini, Imam Nawawi tidak hanya sekedar mengumpulkan hadis, tetapi beliau menyusunnya itu dengan sangat indah ya. Kemarin kita telah membahas tentang keikhlasan, sabar dan muraqabah. Lalu selanjutnya ini dilanjutkan dengan kitab taubat. Karena sehebat apapun seorang mukmin, tetap saja dia seorang manusia. Yaitu manusia tidak pernah lepas dari lupa, salah dan dosa. Maka bekal yang harus dibawa, yang harus selalu dipegang adalah taubat dan istighfar. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Imam Nawawi membuka kitab ini dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah." Wallahi, demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah, memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, wa atubu dan bertaubat, ilaihi kepadanya, fil yaumi dalam sehari, akthar lebih dari ya, min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Ya, hadis ini sangat pendek sekali, masyaallah hadirin. Mungkin kalau kita baca ya enggak ada 5 menit ya. Mari kita bahas tentang beberapa kata yang telah awalnya adalah wallahi. Wallahi artinya adalah demi Allah. Wawu qasam Allah ya, lafzul jalalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jujur, as-sadiqul masduq, yaitu orang yang paling jujur. Mengapa beliau ini masih menggunakan sumpah atau masih bersumpah? Di sini para ulama menjelaskan sumpah itu terkadang bukan karena orang lain itu tidak percaya, tetapi sumpah itu untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat penting. Maka dari kata itu kita bisa mengambil ya, ibrah bahwa seakan-akan Rasulullah itu mengatakan perhatikan baik-baik, ya, perhatikan. Amalan ini jangan dianggap ringan misalnya, atau ini selalu saya lakukan. Walaupun Rasulullah ya, di situ dikatakan ya, sebagai ya, ma'sum, tetapi selalu ya, melakukan istighfar tersebut. Nah, kalau ada orang yang mengatakan amalan apa yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah, maka salah satu jawabannya adalah istighfar tersebut, karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Lalu yang kedua adalah astaghfirullah. Kemudian lafal ghafara di situ yang berarti menutupi. Maka kalau di dalam bahasa Arab itu helm itu artinya mighfar, sesuatu yang menutupi kepala. Astaghfirullah, ya Allah ampunilah aku. Tetapi ini juga bisa berarti ya Allah tutupilah dosa-dosaku, jangan engkau buka aibku, dan lindungi aku dari akibat buruk dosa-dosa yang telah aku lakukan. Nah, ini betapa indahnya makna istighfar itu.
Kadang dosa itu kita sudah selesai lakukan, tetapi tentunya masih membekas di dalam diri kita. Mungkin hati karena kita sering melakukan dosa itu, lalu hati itu menjadi keras, kita sulit untuk melakukan khusyuk, ibadah apapun sulit khusyuk. Bahkan kita kaslan, ya, malas untuk melakukan ibadah. Ada lagi mungkin kita ghadab, ya, sering untuk mudah marah. Ya, inilah penyakit-penyakit dosa yang mungkin kita tidak sengaja. Maka salah satu obat yang paling baik, yang paling besar, yang paling berefek adalah memperbanyak istighfar. Lalu yang kedua, astaghfirullah wa atubu ilaih. Mengapa Rasulullah di sini menggunakan dua, ya, kata yang sebenarnya mungkin kalau kita lihat secara sekilas itu agak sama, astaghfirullah, beristighfar kepada Allah, dan bertaubat kepada Allah. Nah, maka istighfar itu adalah meminta ampunan atas dosa yang telah dilakukan. Astaghfirullah, yaitu meminta ampunan atas dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan taubat, wa atubu ilaih, dan saya bertaubat kepadamu, ya, kepadamu wahai Allah. Ini artinya adalah bagaimana kita kembali kepada Allah dengan taubat. Taba itu artinya kembali, ya. Taubat, kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa dan tidak akan mengulangi dosa tersebut. Ya. Maka istighfar itu mengucapkan istighfar, ya, istighfar, astagfirullah, lalu dia tidak akan mengulanginya, itu adalah bertaubat kepada Allah. Oleh sebab itu syarat daripada taubat itu adalah meninggalkan dosa, menyesalinya, lalu bertekad untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Masyiral hadirin rahimakumullah, diibaratkan, ya, istighfar, ya, istighfar itu adalah obat, ya, obat ketika orang itu sakit. Ketika orang itu sakit, maka dia berobat dengan cara istighfar. Nah, sedangkan taubat, wa atubu ilaih, itu adalah sesuatu yang menjadikannya dia tidak kembali lagi untuk menjadi sakit. Itu apa? Ya, kira-kira dia itu mengikuti pantangan, misalnya kalau orang sakit itu mesti seperti itu, ya. Jadi dia tidak makan makanan yang menyebabkan dia itu sakit. Nah, itu taubat. Jadi dia minum obat, tetapi juga agar dia tidak sakit lagi, maka dia melakukan yang namanya taubah. Ya. Masyarul hadirin rahimakumullah. Lalu Rasulullah, saya katakan di awal tadi adalah, atau kita sudah masyhur bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang maksum. Dosanya telah diampuni, ya. Dosa yang belum dilakukan pun Allah sudah mengampuni, artinya maksum. Nah, tapi mengapa beliau itu masih melakukan istighfar bahkan lebih dari 70 kali dalam sehari? Yang kira-kira jawabannya mungkin seperti ini. Semakin seseorang itu mengenal Allah, maka semakin dia itu merasa amalannya itu masih sedikit. Ulama mengatakan, man kana billahi a'raf, siapa yang paling mengenal Allah, ya, kana minhu akhwaf, kana minhu akhwaf, dia adalah orang yang paling takut kepada Allah. Man kana billahi a'raf, barang siapa orang itu yang paling mengenal Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Kana minhu akhwaf. Masyiral hadirin rahimakumullah, maka di sini kita jangan heran kenapa orang-orang yang justru orang yang
tahu, orang yang alim, orang yang faqih, orang yang mungkin memiliki kedalaman ibadah yang banyak, itu justru orang yang paling banyak istighfar. Dan justru mungkin orang yang lupa, orang yang lalai dan sebagainya, itu justru orang yang sedikit melakukan istighfar. Karena ulama juga mengatakan seperti itu, bahwa orang yang paling mengenal Allah, man kana billahi a'raf, orang yang paling mengenal Allah itu adalah kana minhu akhwaf, dialah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin, mungkin hadis itu saja, kita lanjutkan besok. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.